Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat berjalan dengan hangat dengan aksi saling sanggah antara kandidat Capres dan Cawapres. Memang dalam negara demokrasi, debat terbilang penting agar masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kapasitas calon presiden nanti. Islam sendiri memiliki tradisi debat dalam koridor keilmuan yang cukup panjang. Dalam berdebat pun ada adab yang diatur agar para peserta tidak terjebak emosi sehingga merusak ukhuwah antar mereka. Salah satu adab berdebat dalam Islam yakni mengizinkan lawan berbicara untuk mengatakan semua yang ingin disampaikan. Pesan tersebut kemudian harus didengarkan dan disimak dengan tenang. Debat di Indonesia sendiri biasanya ditemukan dalam konteks pemilihan presiden atau pemilihan umum untuk kepala daerah saat beradu visi, misi, dan program kerja masing-masing calon. Berkenaan dengan debat, Islam mengajarkan Muslim untuk melakukannya dengan santun. Perdebatan dalam Islam boleh saja dilakukan demi memperoleh keselamatan dan manfaat bersama. Ayat Al-Quran bahkan memerintahkan Muslim untuk menyerukan kebijakan sekalipun dengan jalan berdebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Mendengarkan lawan debat adalah bentuk keadilan baginya, sebab mungkin dia akan mengemukakan sesuatu yang meyakinkan jika yang disampaikannya benar atau ada hal yang patut direspon dari apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Ini diibaratkan dokter yang memberikan ruang kepada pasien untuk membicarakan kondisinya secara detail, sebab mungkin saja penyakit yang dideritanya itu sudah mencapai akar penyakit, lokasi dan riwayatnya, sehingga berdampak pada diagnosis dan pengobatan. Jiwa pasien akan lebih nyaman setiap kali ia membicarakan penyakitnya secara keseluruhan dan rinci. Dengan demikian, dokter yang bijak dapat menyadarinya dan tahu bagaimana cara mengatasi keluhan penyakit tersebut. Al-Quran pun mengabadikan tentang bagaimana kesempatan diberikan kepada orang-orang musyrik untuk menunjukkan kekuatan sembahan-sembahan mereka, dikaitkan sebagai berikut. Katakanlah, perhatikanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin, sebenarnya dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat Saba ayat 27. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW yakin bahwa beliaulah orang yang mendapatkan petunjuk dan bahwa para penyembah berhala adalah orang-orang yang sesat. Nabi SAW juga yakin bahwa pelanggaran itu adalah gambaran orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sikap bahwa diri beliaulah yang paling benar tidak dilakukan Nabi SAW, karena justru merendahkan diri beliau di depan musuhnya. Karena itu Nabi Muhammad SAW meminta orang-orang musyrik untuk menyampaikan argumentasi mereka dengan semua bukti yang mereka bisa, sebagaimana dikatakan dalam surat Saba ayat 27 tersebut. Dalam ayat itu, orang-orang musyrik diminta untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, berupa argumentasi dan bukti yang benar, karena Nabi SAW akan mendengarkan argumentasi mereka. Jika orang-orang musyrik tidak mampu membuktikannya, maka sampailah pada pengakuan ihwal memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber rezeki dan kekuasaan mutlak.
Maka tidaklah adil jika Allah memberi, mencipta dan melimpahkan berkah tetapi menyembah selainnya. Ketika seseorang berdebat dengan menghindari sikap menghakimi, maka lawan debat pun akan buka pikiran untuk menyimpulkan pikirannya dan mendengarkan berbagai argumentasi yang disampaikan kepada dirinya. Jika lawan debat berusaha mendukung argumentasinya untuk membatalkan argumentasi Anda tetap gagal, maka dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti argumentasi Anda. Selama argumentasi tersebut bisa mengalahkannya, inilah yang diharapkan dalam sebuah perdebatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Saba ayat 25. Berdasarkan ayat tersebut, pemikiran seseorang digambarkan sebagai sesuatu yang dikerjakannya yang kemudian diulas untuk menilai dengan gambaran yang tepat dengan tujuan untuk mengetahui apakah pemikirannya termasuk sebuah petunjuk atau bukan. Terkait bagaimana mengetahui apakah itu membuahkan petunjuk, ini bergantung pada hasil perdebatan atau dialog, bukan pada argumentasi yang telah diberikan. Selain itu, dalam berdebat perlu juga untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari lawan debat. Ini bertujuan untuk memunculkan argumentasi atau bukti yang dimiliki lawan bicaranya tersebut. Salah satunya cara meminta penjelasannya adalah dengan memberinya pertanyaan atau dengan meminta ditunjukkan bukti. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Saba ayat 27 dan 24. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Saba ayat 24. Dalam melakukan perdebatan, Islam juga memberikan tuntunan agar dialog tersebut diakhiri dengan kesimpulan atau hasil. Debat sendiri bukanlah sebuah tujuan kecuali jika dialog tersebut membuahkan hasil. Jika debat tanpa hasil, maka hanya membuang-buang waktu dan dapat menyebabkan dan kecurigaan. Hal ini dapat dilihat kembali pada ayat 27 surat Saba. Hasil atau kesimpulannya yang terkandung dalam ayat itu ialah sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Saba ayat 27. Memang dalam negara demokrasi, debat terbilang penting agar masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kapasitas calon presiden nanti.